Prabu Arjuna Sastrabau, seri 232, Rama Bhargawa. Prajurit itu segera meloncat mundur menjauh dari Rama Bhargawa. Tak mungkin ia akan mampu memberi perlawanan, apalagi pedangnya telah terlepas. Para prajurit yang lain pun jeri dibuatnya. Bagaimana tidak, setiap tebasan Gandewa pasti menimbulkan korban 3-4 prajurit. Dan para prajurit itu tidak mampu melukai Rama Bhargawa. Mereka heran karena Gandewa semestinya untuk merentangkan anak panah, namun ini digunakan untuk senjata. Dan dengan senjata aneh tersebut mampu melumpuhkan banyak lawan. Sementara itu, di dalam keraton maupun di kasatrian telah mendengar sayup-sayup tantangan dari Rama Bhargawa dari alun-alun. Mereka merasa tertantang dan ingin membuktikan yang mereka dengar. Beberapa kesatria berlarian menuju ke alun-alun. Mereka terkejut bukan kepalang, menyaksikan banyak prajurit yang mengerang kesakitan di alun-alun itu. Kebanyakan dari mereka kakinya yang terluka, dan mereka pun heran melihat para prajurit yang lain hanya terpaku di pinggir alun-alun. Lebih terkejut lagi, yang mereka lihat berdiri di tengah alun-alun adalah Rama, putra bungsu dari Ki Jamadagni, raja sebelum Prabu Hehaya. Walau dahulu Rama itu belum dewasa, namun mereka tidak pangling karena kulitnya yang legam. Kalian wongso Hihoyo, majulah ke tengah alun-alun. Ayo dibela kematian Hehaya yang telah aku cincang di tepi hutan. Hehaya telah membunuh ibu Dewi Renuka, dan para prajurit pengawal raja telah membunuh Popo Jamadagni. Ayo tangkap aku. Tantang Rama Bhargawa dengan suara menggelegar. Para kesatria itu, ada paman, adik, sepupu dari Prabu Hehaya, marah bukan buatan. Bagaimana seorang diri berani menantang seluruh negeri. Dan para kesatria itu juga merasa sebagai orang-orang yang sakti Mandraguna. Bahkan ada yang merasa seorang diri pun akan mampu meringkus anak itu. Romo, anak kemarin sore berani sesumbar. Aku sendiri akan meringkusmu, berkata seorang kesatria yang telah separuh baya. Dia adalah paman dari Prabu Hehaya. Paman, majulah. Aku belum ingat nama paman, sahut Rama Bhargawa. Aku Raden Hentaka, paman dari Prabu Hehaya. Ayahmu dahulu segan kepadaku, tetapi kamu jumawa Rama, sahut orang itu. Jika paman mau bela pati kepada Hehaya, majulah. Tantang Rama Bhargawa. Kurang ajar, lancang kata-katamu. Berkata demikian, Raden Hentaka langsung menyerang Rama Bhargawa dengan tombaknya. Ia pun langsung mengerahkan puncak ilmunya, ingin menunjukkan kepada para prajurit yang menyaksikan di alun-alun itu. Dan ternyata para prajurit di sekitar alun-alun semakin banyak. Jika ia bisa merobohkan lawannya dalam sekali gebrak, tentu para prajurit akan semakin hormat kepadanya. Dan ialah yang akan menggantikan Prabu Hehaya sebagai raja. Tetapi lawannya adalah Rama Bhargawa yang memendam amarah kepada seluruh Trahehaya. Walau masih muda namun telah tuntas berguru berbagai ilmu Jaya Kawijayan. Semua prajurit yang mengelilingi alun-alun itu sangat berharap Raden Hentaka mampu menundukkan Rama yang telah banyak melukai rekan-rekannya. Namun semua yang menyaksikan terperangah. Gandewa yang besar dan panjang yang terbuat dari kayu
dan tidak semestinya untuk alat bertempur itu. Beradu dan landrian tongkat tombak yang juga terbuat dari kayu. Duak! Terdengar sangat keras karena kedua pusaka itu di tangan dua orang yang berilmu tinggi. Tetapi yang membuat para prajurit ternganga adalah akibatnya. Tombak andalan Raden Hintoko terpental jatuh jauh dari jangkauan pemiliknya. Ketika Raden Hintoko masih terkesima karena tangannya tergetar dan tak mampu menahan tombaknya, sebuah sodokan kuat menghantam dadanya. Walau pangeran itu telah melindungi diri dengan ilmu kebalnya, namun ia tetap terdorong jatuh terlentang. Dari mulutnya muncrat darah segar. Hanya keluhan singkat yang terdengar. Dan Raden Hantoko pun tewas. Bersambung. Jika seorang yang sakti tak mampu mengendalikan diri, maka korban akan berjatuhan. Di masa kini, jika seseorang yang tak bertanggung jawab memegang senjata api, tentu sangat berbahaya bagi sesama.